Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempraktikkan modul L6 yang berjudul reaktansi kapasitif dan induktif. Pertama, saya akan memperlihatkan alat-alat yang akan digunakannya. Yang pertama ada catu daya, lalu ada osiloskop serta kabel probe-nya. Lalu ada kabel capit buaya 2 buah. Ada kabel penghubung 5 buah. Lalu ada kapasitor 5 mikrofarad dan kapasitor 10 mikrofarad. Lalu ada induktor yang 500 lilitan dan induktor yang 1000 lilitan, dan juga multimeter digital. Yang pertama, kita akan mengkalibrasikan dulu osiloskopnya. Kita masukkan kabel probe-nya ke channel 1. Nah, lalu ini positifnya dan ini negatifnya. Yang pertama, positifnya kita masukkan ke sini. Lalu setelah itu kita nyalakan osiloskopnya. Untuk mengkalibrasikannya, kita ubah tegangannya ke 2 volt. Maksud 2 volt di sini itu adalah, jadi nilai satu kotak ini itu adalah 2 volt. Lalu kita ubah posisinya secara vertikal. Untuk mengetahui bahwa satu kotak ini tuh udah benar 2 volt nilainya. Lalu untuk time per diff itu untuk mengubah waktu dari cepat lambat si gelombangnya. Bisa lihat di sini. Karena satu kotak ini udah benar nilainya 2 volt, maka osiloskop telah terkalibrasi. Setelah dikalibrasi, lalu kita merangkai rangkaian seperti yang ada di modul. Sini kita memakai arus AC. Lalu yang positif dari catu daya kita masukkan ke ampere meter. Multimeter digital ini sebagai ampere meternya dan osiloskop ini sebagai voltmeternya. Nah, dari catu daya positif kita masukkan ke positif dari ampere meternya. Lalu dari negatif ampere meternya kita masukkan ke induktor. Nah, di sini kita asumsikan bahwa yang ada tulisannya sebagai positifnya dan yang enggak ada tulisannya sebagai negatifnya. Nah, lalu dari ampere meter negatifnya kita masukkan ke positif dari induktor. Lalu negatif induktor kita masukkan ke catu daya negatifnya. Lalu kita nyalakan ininya. Kita menggunakan ampere meter di arus AC.
tegangannya sudah terbaca di ampere meter, berarti rangkaiannya sudah benar. Lalu setelah itu kita hubungkan ke voltmeternya, yaitu ke osiloskopnya. Ini untuk yang positifnya dan ini untuk yang negatifnya. Kita menggunakan kabel cepit buaya. Nah, dari positif osiloskop atau positif yang voltmeternya kita masukkan ke positif induktor. Dan yang negatif kita masukkan ke negatif induktor. Untuk di induktor kita memakai positif yang 20 dan negatifnya yang ohm. Tapi untuk di kapasitor kita memakai yang miliampere. Nah, karena kita memakai induktor, jadi kita masukkan ke positif yang 20 ampere dan negatifnya tetap di ohm. Setelah dirangkai kita nyalakan. Lalu ini naikkan untuk V plus-nya, dan nanti untuk V min-nya kita menuliskan saat diturunkan. Nah, di sini kita memakai 3 volt dulu. Nah, untuk cara membacanya di sini, untuk membaca arusnya untuk I plus dan I minnya kita dilihat di multimeter digitalnya. Nah, di sini kita tegangannya kita ubah dulu ke 5 volt supaya mempermudah membacanya, karena 5 volt di sini itu berarti satu kotak ini tuh bernilai 5. Kita ubah memakai volt per div di channel 1. Setelah itu kita ubah waktu dari si rambatan gelombangnya dan menggunakan time per div, karena di sini gelombang yang terbacanya yaitu di 5 milisecond, jadi kita menggunakan time per div di 5 milisecond. Nah, karena kita menggunakan osiloskop yang digital, jadi di sini ada tombol yang bernama run or stop untuk memberhentikan dari si gelombangnya. Nah, seperti ini. Setelah dipencet si gelombang akan berhenti supaya kita mempermudah untuk membacanya. Untuk memposisikan si gelombangnya, kita menggunakan yang vertikalnya. Dan ini untuk yang posisi untuk yang horizontalnya. Nah, di sini terbaca bahwa satu kotak itu kan 5 volt, berarti di sini di 1 2 3 4. Berarti terbaca bahwa tegangannya yaitu 4 volt. Nah, jika kita menggunakan tombol run and stop, jangan lupa untuk menyalakannya lagi saat merubah si tegangan yang ada di catu dayanya. Selanjutnya kita akan merangkai induktor secara seri. Sama seperti tadi, kita memakai arus AC yang positif, kita masukkan ke positif ininya, itu di 20 ampere. Lalu negatifnya yaitu yang ohm ke positif yang 500 lilitan. Lalu yang negatifnya ke positif yang 1000 lilitan. Lalu yang negatif yang 1000 lilitan kita masukkan ke negatif catu daya.
Setelah dirangkai, kita nyalakan terlebih dahulu untuk mengetahui arusnya sudah terbaca atau belum. Nah, seperti yang kita lihat di sini arusnya sudah terbaca. Setelah itu kita masuk ke rangkaian selanjutnya, yaitu menyambungkan ke osiloskopnya. Sama seperti yang tadi, dari yang positif ini menggunakan capit buaya dimasukkan ke positif yang induktor pertama, dan yang negatifnya kita masukkan ke negatif induktor kedua. Cara membacanya sama seperti yang tadi, kita stop terlebih dahulu, lalu kita posisikan. Nah, di sini karena kita memakai 5 volt, jadi satu kotak ini bernilai 5 volt dan satu garisnya 1 volt. Di sini ada 2 kotak dan lebih 3 kotak, berarti nilainya 13 volt. Setelah itu kita masuk ke percobaan kapasitor. Sama seperti yang tadi, kita memakai arus AC dari positif catu daya ke, nah di sini karena kita memakai kapasitor, jadi karena kapasitor itu nilainya kecil, jadi kita menggunakan ampere meter yang miliampere karena nilainya kecil. Jadi positifnya kita masuk ke mA. Lalu untuk negatifnya sama di COM. Dari negatif ampere meter kita ke positif kapasitor. Lalu dari negatif kapasitor ke negatif catu daya. Setelah itu kita cek arusnya apakah sudah terbaca. Harusnya sudah terbaca. Lalu kita masuk ke rangkaian yang voltmeternya. Dari positif voltmeter ke positif kapasitor, dari negatifnya ke negatif kapasitor. Untuk pembacaan gelombangnya, karena di sini terlalu kecil, jadi bisa ubah dari time per diff-nya. Lalu kita stop. Sini terbaca satu kotak itu 5 volt dan ini lebih satu, berarti ada di 6 volt. Setelah itu kita merangkai kapasitor secara paralel. Arusnya masih sama arus AC, kita pakai positif dari catu daya ke positif ampere meter yang miliampere. Lalu dari negatifnya ke kapasitor yang pertama, ke positifnya. Lalu yang negatifnya ke negatif catu daya. Lalu setelah itu kita paralelkan, berarti dari positif kapasitor pertama ke positif kapasitor kedua, dan yang negatif kapasitor pertama ke negatif kapasitor kedua. Lalu kita cek arusnya. Di sini arusnya sudah terbaca, berarti rangkaiannya sudah benar. Setelah itu kita sambungkan ke osiloskopnya. Berarti dari positif
positif osiloskop ke positif kapasitor yang kedua, dan negatif osiloskop ke negatif kapasitor yang kedua. Cara membacanya sama seperti yang tadi. Setelah percobaan praktikum telah selesai, lalu kita bereskan alatnya dan kembalikan ke tempat semula, dan jangan lupa mengecek keadaan ruangan akhir. Cukup sekian percobaan praktikum L6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.